Bangun pagi, buka kulkas. Mau minum susu, tidak ada gelas. Apa kabar adik-adik di rumah cerdas-cerdas? Selamat ya, sudah naik kelas. Satu lagi gelas yang dicari sudah ketemu. Akhirnya bisa minum susu. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, ayo adik-adik lipat tangan, kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur buat anugerah kehidupan yang masih Engkau berikan bagi kami. Bahkan kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan bersama dengan setiap adik-adik sekolah minggu dari tempat masing-masing. Dan di dalam ibadah sekolah minggu ini kami pun juga bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan dan memberikan kepada adik-adik sekolah minggu untuk boleh merayakan kenaikan kelas di hari ini, di ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bersuka cita merayakan kenaikan kelas ini. Dan kiranya Engkau memimpin ibadah sekolah minggu ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan nama Tuhan Yesus Kristus saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Halo teman-teman, aku Michelle. Perkenalkan, ini mamaku. Halo adik sekolah minggu, puji Tuhan ya, adik-adik sudah naik kelas. Iya, sudah berada di kelas yang lebih tinggi, Ma. Meski tidak mudah ya adik-adik, bersyukur semuanya bisa dilewati, semuanya bisa dijalani bersama Yesus di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Teman-teman, mari memuji Tuhan sebagai ucapan syukur. Teman-teman yang lain sudah siap? Mana suaranya? Hai teman-teman, saya Iona, Mama dan Iren. Hari ini kami siap memuji Tuhan. Hai teman-teman, saya Clarissa dan Mama dan Bobo saya akan menyanyikan lagu Engkau Tetap Raja. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, Ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, Ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Kalian, binatang apa yang paling kecil dan paling lemah di dunia ya? Apa ya, Ma? Coba kalian pikir dulu, apa? Apa ya, Ma? Itu loh, binatang yang kecil. Ada yang warna merah, ada yang warna hitam biasanya. Oh, si semut. That's correct. Apa yang pelihara semut itu? Siapa? Tuhan? Yesus. Tuhan Yesus yang pelihara. Mari kita dengarkan dulu yuk. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Meski kau kecil lemah, Allah berpelihara. Orang yang percaya takut matikan. Si semut yang kecil, buat apakah kamu
adik-adik Baduta. Selamat datang. Hai adik-adik PG, silakan masuk. Loh, sudah TKA. Mari masuk. Sekarang sudah TKB ya? Silakan. Hore, sudah SD. Kelas 1, mari. Pinternya sudah kelas 2.
Sini Kak Nana bilangin, selamat ya sudah kelas 3. Adik-adik kelas 4, selamat naik kelas. Tok tok tok, permisi. Adik-adik kelas 5 mau masuk. Adik-adik kelas 6, yeay, sudah naik di kelas 6. Sudah lulus SD, sekarang pra-remaja.
Adik-adik, bersyukur sekali hari ini kita boleh mendengarkan bagaimana papa, mama, baik untuk juga teman-teman dari kelas kecil maupun kelas besar yang menolong kita untuk memuji Tuhan. Kita bersyukur ya, walaupun keadaan membuat kita harus saling berjauhan. Ada yang di rumah, bahkan juga di tempat-tempat lain, tetapi kita dipersatukan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita percaya Allah kita Allah yang Maha Hadir dan memberkati kita. Adik-adik, hari ini kakak mau kita mempersiapkan hati, pikiran kita untuk kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita rindu, kita mau menyembah Tuhan, mohon Tuhan menolong kita, memberikan kekuatan, pertolongan buat kita untuk kita mendengar, mengerti, dan juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita mau memuji Tuhan dengan sebuah pujian, Ku menyembahmu. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembahmu, Kaulah yang terutama. Ku sembahmu, ku memujimu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik pujian ini. Mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembahmu, Kaulah yang terutama. Ku sembahmu, ku memujimu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku menyembahmu, Kaulah yang terutama. Ku sembahmu, ku memujimu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Adik-adik, ikut Kak Elga yuk. Kak Elga akan mengamati beberapa hewan yang ada di sekitar Kak Elga. Eits, jangan lupa adik-adik juga bawa buku catatan dan alat tulis ya. Kita amati hewan ini bersama-sama. Sebelum kita pergi, ayo kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sudah berdoa, sudah pakai baju yang rapi. Let's go! Wah, lihat adik-adik. Kak Elga dapat binatang apa ini? Semut. Ayo kita perhatikan sama-sama ya. Apa yang dilakukan semut-semut ini? Semut-semut ini
Gak capek-capek ya adik-adik. Dari tadi Kak Elga perhatikan mereka selalu jalan-jalan ke sana, kemari. Kak Elga penasaran, apa sih yang mereka bawa ini? Coba kita lihat ya. Oh, lihat adik-adik. Mereka membawa makanan. Mau dibawa kemana ya makanan-makanan ini? Ternyata mereka membawa makanan-makanan ini ke rumah mereka. Hebat ya semut-semut ini. Rajin sekali mereka. Bahkan mereka terlihat lemah, tetapi bisa membawa makanan yang lebih besar dari tubuh mereka sendiri. Mereka bekerja sama dan saling membantu. Mereka bijak ya. Mereka nggak mungkin kelaparan waktu musim kemarau kalau begini caranya. Ayo kita tulis adik-adik. Keluarkan catatannya ya. Apa ya kira-kira hal baik apa yang bisa kita contoh dari semut? Aku akan mengumpulkan ilmu di sekolah seperti semut yang mengumpulkan makanannya, rajin mengerjakan PR, dan bekerja sama dengan baik apabila ada tugas kelompok. Agar suatu hari nanti, di saat dewasa, aku bisa bekerja sama dengan baik. Wah, apa ya yang lompat itu? Adik-adik lihat tidak? Kak Elga lihat tadi ada yang lompat, tapi di mana ya? Oh, ternyata belalang-belalang ini yang lompat-lompat. Kak Elga mau perhatikan, kenapa belalang-belalang ini lompat-lompat? Ya ampun, mau kemana belalang-belalang ini? Wah, kerennya mereka. Berbaris dengan rapi sekali ya. Ayo kita ikutin yuk. Kemana perginya belalang-belalang ini? Lihat, mereka tidak ada pemimpinnya, tapi bisa berbaris dengan rapi dan teratur, bahkan disiplin. Ayo kita lihat lebih dekat lagi adik-adik. Mereka tidak saling berebut makanan ya. Mereka tidak bertengkar dan tidak saling mendahului. Wah, sangat hebat ya mereka. Meski mereka kecil dan sepertinya tubuhnya sangat lemah. Ayo kita ikutin mereka. Kita tulis lagi yuk, apa yang bisa kita contoh dari belalang. Aku akan bangun pagi dengan teratur tanpa disuruh mama lagi. Aku akan mengerjakan PR walaupun tidak diingatkan mama secara terus-menerus. Aku akan membaca Alkitab dan beribadah online sekolah minggu tanpa harus diperintah mama atau papa lagi. Seperti belalang yang tidak ada yang memerintahkan dan tidak ada yang menyuruh, tetapi bisa teratur dan disiplin. Istirahat dulu yuk sebentar. Sepertinya masih ada yang harus kita amati. Tugas kita belum selesai loh. Loh, apa itu yang bergerak ya? Adik-adik tahu nggak? Kak Elga nggak tahu hewan apa ini. Sebentar. Kak Elga lihat catatan dulu ya. Oh, hewan ini namanya pelanduk. Hewan ini lemah dan tidak bisa melawan hewan lain yang akan memangsanya. Makanya dia selalu bersembunyi di dalam batu. Tapi tunggu dulu. Batu ini sangat keras loh adik-adik. Kak Elga nggak bisa membayangkan bagaimana caranya hewan ini membuat lubang di batu untuk menjadikannya tempat tinggal. Luar biasa ya. Pasti pelanduk ini sangat gigih dan tidak mudah menyerah. Hebatnya. Ini sangat menarik untuk ditulis. Ayo kita tulis lagi. Aku tidak akan mudah menyerah.
seperti pelanduk yang gigih dan tidak mudah menyerah, membuat rumahnya di dalam batu. Meskipun ada PR yang sulit dan tidak bisa kukerjakan, aku akan mengerjakannya lagi sampai aku bisa menyelesaikannya. Atau kalaupun ada ayat hafalan yang harus kuhafalkan, meskipun sulit dan panjang, maka aku akan berusaha untuk menghafalkannya. Atau kalau ada nilai ujianku yang tidak bagus, maka aku akan belajar lebih giat agar nilai yang berikutnya lebih bagus lagi. Loh, ini mendung ya? Sepertinya mau hujan. Ayo kita pulang. Capeknya. Tapi banyak yang bisa kita pelajari ya adik-adik. Ada semut, ada belalang, ada pelanduk. Mereka semua lemah dan tidak menarik. Tidak banyak yang mau menjadikan mereka hewan peliharaan. Bahkan ada juga yang tidak menyukai mereka. Sebentar, ada satu lagi nih. Cicak ini tidak hanya ada di rumah Kak Elga. Ini ada di mana-mana. Bisa saja saat ini ada di sekitar adik-adik. Dia merayap dan berpegangan di tembok. Dia ada di rumah siapapun. Bahkan ada di istana, ada di rumah biasa. Walaupun kita tidak suka, tapi dia akan ada lagi dan ada lagi. Dia tidak terganggu meskipun kita tidak menyukainya. Terus cicak ini makannya apa ya? Karena dia selalu menempel di tembok, apa nggak nyari makan? Ternyata makanannya adalah serangga dan nyamuk. Mana-mana bukunya? Harus kutulis juga nih. Ini sangat menarik. Aku akan menjadi seseorang yang gampang beradaptasi seperti cicak. Mudah menyesuaikan diri dan tidak pilih-pilih. Aku juga akan menjadi orang yang melakukan hal benar meskipun tidak disukai sekalipun. Seperti cicak yang memakan nyamuk yang mengganggu pemilik rumah yang dia tinggali, meskipun cicak tidak disukai. Aduh, sangat menarik ya hewan-hewan yang lemah ini. Di luar sini dingin ya, ayo kita masuk. Buka Alkitab sebentar yuk adik-adik. Dari Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Kita baca sama-sama ya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Dari catatan kita hari ini, ada 4 hewan yang kita temui ya. Mereka itu kecil dan lemah. Mereka selalu kita remehkan. Terkadang perasaan itu juga kita rasakan ya. Karena beberapa alasan, kita menjadi tidak menonjol dan tidak terlalu diperhatikan. Apakah kita perlu merasa kecewa dan berkecil hati? Coba kita buka kembali catatan kita tentang cicak. Sekalipun tidak disukai dan sering diusir keluar dari rumah, dia tidak membalas menggigit. Dia juga mudah menyesuaikan diri di mana saja. Kita pun harus belajar dari cicak. Saat kita naik ke kelas yang lebih tinggi dengan semua hal baru, guru baru, teman baru, bahkan ada dari kita yang harus pindah ke sekolah baru. Maka kita belajar menyesuaikan diri, meskipun tidak mudah.
Cicak tidak memilih-milih tempat, dia pandai dan cepat beradaptasi. Tidak harus dengan teman yang lama, tidak harus dengan guru yang lama. Tidak memilih hanya berteman dengan orang yang tertentu saja. Saat kita berhasil melakukannya, yeay, kita makin besar, sudah tumbuh makin pintar. Lalu hewan apa lagi ya yang tadi sudah kita pelajari? Ayo diintip lagi catatannya. Iya, ada pelanduk. Si pelanduk yang tidak mudah menyerah. Di kelas baru nanti, adik-adik boleh lihat nilai dan PR yang belum memuaskan hasilnya. Di kelas baru ini bisa digunakan untuk lebih giat lagi dan lebih berusaha lagi. Keras sekali ya batu ini, tetapi dengan kegigihan pelanduk, batu yang keras bisa dibuat lubang sama pelanduk dan bisa dijadikan tempat tinggalnya. Nah, nilai dan kebiasaan yang kurang baik di kelas sebelumnya bisa diperbaiki di kelas yang baru. Jangan mudah menyerah ya adik-adik. Selamat berjuang segigih pelanduk. Lihat juga si semut, binatang yang paling kecil dan lemah tadi ya adik-adik. Kerja kerasnya membuahkan hasil ya. Kerajinannya tidak membuatnya kelaparan. Dia cekatan, artinya mau belajar dengan cepat. Hal ini kita butuhkan di kelas baru. Ada pelajaran yang belum pernah kita temui di kelas yang lama. Kita bisa dengan cekatan mempelajarinya. Jangan mengeluh karena semut tidak mengeluh ketika mereka harus mengangkat makanan yang lebih besar dari tubuhnya. Kalau itu sulit, boleh meminta bantuan pada teman atau guru atau orang tua kalian. Tapi tidak minta bantuan saat ujian ya, jangan salah. Coba kita ingat si belalang. Tidak ada yang melatih belalang untuk berbaris. Tidak ada yang beri apa-apa. 3 langkah ke kiri dan 1 langkah ke kanan. Tapi mereka sangat teratur tanpa pemimpin. Adik-adik bisa melakukannya? Bisa dong. Coba belajar mengerjakan PR tanpa diperintah mama atau papa. Tanpa ditungguin mama atau papa. Belajar bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas sendiri. Tidak harus diingetin, bangun tidak harus diomeli mama. Nggak enak ya, kalau melakukan apa-apa saja harus disuruh dulu, diperintah dulu, bahkan diomeli dulu. Makan nggak perlu dipaksa, menunya nggak enak, nggak mau makan nggak harus gitu ya. Jam 8 setiap hari Minggu sudah siapkan Alkitab, siap-siap ibadah. Belajar mendisiplinkan diri. Ada aktivitas, langsung dikerjakan. Dan kirim ke kakak sekolah minggu. Nggak perlu ada yang suruh. Ada banyak cara yang Tuhan gunakan untuk memberitahukan atau mengajarkan kita tentang hal baik. Bisa menggunakan hewan yang kecil dan lemah. Melalui hal yang tidak kita sangka, bahkan yang kita remehkan, mereka ada di sekitar kita. Kalau kita mau belajar, maka kita akan jadi lebih baik setiap hari. Kita belajar untuk melihat sesuatu tidak dari kelemahannya, tapi melihat kebaikannya. Teman baru, guru baru, kelas baru, memang kita akan kehilangan teman lama. Kelas yang lama dan guru yang lama. Tapi kita bisa belajar lebih banyak lagi. Punya teman lebih banyak lagi. Punya pengalaman lebih banyak lagi. Bahkan mungkin lebih baik lagi dan lebih pintar lagi dari sebelumnya. Adik-adik selamat ya, karena sudah naik kelas. Tuhan Yesus selalu menjaga adik-adik. Firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saatnya kita menghafalkan ayat Alkitab ya. Dari Amsal 30 ayat 24. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. 1. Semut.
2 belalang, 3 pelanduk, dan 4 cicak. Mereka yang lemah ini hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Sama seperti kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, maka Tuhan akan selalu menjaga kita. Apapun yang kita lakukan, ingatlah Tuhan mengawasi setiap gerak-gerik kita. Jadi, jangan membuatnya kecewa ya. Selalu lakukan yang baik di mata Tuhan. Dan selalu bersyukur karena Tuhan memelihara kita. Hewan yang kecil tadi saja dijaga dan dipelihara. Apalagi kita anak-anaknya. Sudah pasti kita akan lebih dipelihara lagi. Selalu andalkan Tuhan dalam segala hal ya adik-adik. Percaya Tuhan sangat mengasihi kita. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah menolong kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati kami semua supaya kami mampu untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Berkati Kak Elga yang sudah menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah, mengingatkan kepada kita untuk terus belajar lewat firman Tuhan. Bahkan Tuhan mengajarkan kita hari ini untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, yang kuat, yang berani, menjadi anak-anak yang dipakai oleh Tuhan lebih luar biasa lagi. Kita mau mempersiapkan persembahan kita dan kita akan menaikkan pujian, kerjakanlah keselamatanmu. Kita mau menjadi bintang-bintang Tuhan di dunia ini. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya menjadi bintang di dunia ini. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik pujian ini dengan penuh semangat dan pakai gerakan lagi ya. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya menjadi bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya menjadi bintang di dunia ini, menjadi bintang di dunia ini. Adik-adik, mari kita masuk di dalam doa persembahan. Kita mau serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang selalu Engkau sediakan buat setiap kami. Terima kasih untuk hari ini. Kami mau memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Kami rindu ini menjadi sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga persembahan kami pun dapat dipakai oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang, khususnya untuk pelayanan gereja di tempat kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya untuk buat aktivitas. Adik-adik, ini alat dan bahannya ya. 1 buah gunting, 1
1 double tip, 1 alat tulis, penggaris, sehelai pita, dan 2 lembar kertas buffalo. KLK pakai warna hitam ya. Langkah pertama, adik-adik ukur sesuai dengan lebar kertas buffalo-nya. Nah, kertas buffalo KLK lebarnya 21,5. Nah, adik-adik juga buat ukuran yang sama ya, sepanjang 21,5, supaya kertasnya menjadi bentuk persegi. Nah, kalau sudah, adik-adik lakukan di kertas buffalo yang satunya. Jika sudah jadi persegi, kita akan gunting ya. Yang satunya juga digunting. Kalau sudah digunting, kita akan punya 2 persegi. Lalu kita tempel double tip di sekeliling perseginya. Setelah itu kita tempelkan persegi yang satunya ya. Nah, setelah kita tempel, kita singkirkan dulu. Kita ambil sisa kertas yang tadi, lalu kita lipat menjadi 2 bagian memanjang. Nah, yang satunya juga ya. Setelah itu kita gunting. Setelah kita gunting, kita akan mempunyai 4 persegi panjang. Lalu, kita akan menyambung 3 persegi panjang dengan menggunakan double tip. Nah, setelah tersambung, kita lingkarkan. Besarnya lingkaran ini harus sama dengan lingkar kepala adik-adik ya. KLK mau ukur dulu lingkar kepalanya KLK. Nah, kepalanya KLK sebesar ini. Lalu kita beri tanda dulu ya. Nah, setelah diberi tanda, kita ambil lagi double tape-nya, lalu kita tempel.
Setelah jadi lingkaran seperti ini, lalu adik-adik ambil sisa kertas tadi dan adik-adik tempel double tape di salah satu ujungnya. Nah, adik-adik tempelkan ke lingkarannya. Perhatikan Kak Elga ya cara menempelkannya. Lalu ujung satunya juga. Lalu kita tempelkan di seberangnya. Nah, jika sisa kertasnya terlalu panjang seperti punya Kak Elga, adik-adik boleh potong, lalu adik-adik sambung lagi menggunakan double tape. Setelah itu, kita ambil double tape-nya, lalu kita tempelkan sepanjang perseginya. Nah, lalu kita ambil persegi yang tadi kita sudah buat ya, kita tempelkan lingkarannya. Nah, topi toga kita sudah jadi. Tapi ada yang kurang. Kita belum membuat pitanya. Kita ambil sehelai pita tadi, lalu kita beri double tip di salah satu ujungnya. Nah, kita tempelkan persis di tengah topinya ya. Ujung yang satunya, yang paling dekat sama tepi persegi, kita beri double tip juga. Nah, seperti ini ya. Lalu ujung pitanya supaya tidak gampang rusak, kita potong, lalu kita buat sebuah simpul. Kalau adik-adik kelas kecil belum bisa, adik-adik bisa minta tolong kepada papa atau mama ya. Nah, sekarang topi toga Kak Elga sudah jadi. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat aktivitas. 1 gunting, lem, kertas origami berwarna merah, alat tulis, pulpen atau pensil boleh, lalu jangka dan spidol. Langkah pertama, adik-adik ambil jangkanya, lalu buat lingkaran 7 cm, 5 cm, dan 3 cm. Dibulatin seperti ini ya. Setelah itu, kita gunting. Kita gunting mengikuti lingkaran tadi. Nah, jadinya seperti ini. Setelah Kak Diana gunting, jadinya seperti ini ya. Lalu kita lem. Kita ambil lem ya. Lem. Yang lingkaran paling besar jadi bagian bawah, lalu yang lebih kecil tempelkan di sini dan lingkaran yang sedang. Jadinya seperti ini.
Nah, sisa kertas tadi setelah kita membuat lingkaran, kita ambil dan kita buat mata, lalu anten. Kira-kira seperti ini ya nanti. Lalu kaki semut. Kita buat kakinya sebanyak 4 ya, anten 2 dan bola matanya 2. Lalu kita gunting. Nah, jadinya seperti ini ya. Setelah itu lalu kita tempel. Lalu kakinya. Kita tempel seperti ini. Nah, setelah ditempel jadinya seperti ini ya adik-adik. Lalu ambil spidol dan kita buat bola matanya yang hitam. Ini ya. Kita hitamin bagian sini. Oke. Jadinya seperti ini. Lalu kita kasih senyuman yang termanis. Seperti ini ya adik-adik. Nah, jadinya seperti ini. Adik-adik jangan lupa tuliskan ayat hafalan di bagian belakang semut ini, di bagian badan ya, badan semut ini. Ayat hafalannya tadi di mana? Amsal pasal 30 ayat 24. Jangan lupa ditambahkan hewan-hewan yang paling kecil tadi ada 4 ya. Semut, pelanduk, belalang, dan cicak. Seperti ini ya adik-adik. Halo Kak Diana. Wah, Kak Elga bawa apa tuh? Ini topi toga. Karena minggu ini adik-adik sudah naik kelas Kak Diana. Jadi aku membuat topi ini sebagai simbol bahwa adik-adik sudah naik ke kelas yang lebih tinggi. Oh, gitu ya. Bukan secara umur saja, atau secara tinggi badan, atau secara kepintaran. Tetapi secara ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, mereka juga naik ke tingkat yang lebih tinggi loh. Benar Kak Elga. Coba lihat. Hari ini Kak Diana bawa apa? Bawa semut. Iya, karena hari ini firman Tuhannya berbicara tentang 4 hewan yang bijaksana. Jadi Kak Diana membuat semut sebagai perwakilan dari keempat hewan tadi. Nah, supaya adik-adik yang ada di rumah juga Kak Diana dan Kak Elga selalu ingat akan firman Tuhan hari ini. Nah, bagaimana cara Tuhan memakai hewan-hewan ini untuk membuat kita lebih pintar, lebih bijak, baik di dalam kelas dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Wah, bagus Kak Diana. Tapi kalau dilihat-lihat, sepertinya kalau digabung jadi bagus. Wah, boleh juga tuh. Yuk kita gabungkan. Wah, jadi bagus ya Kak Diana. Benar. Aktivitas adik-adik digabung juga ya. Supaya di kelas yang baru nanti kita memiliki sifat yang lebih rajin, tidak hanya seperti semut, tapi hidupnya disiplin dan teratur seperti belalang. Gigih dan selalu mencari perlindungan seperti pelanduk dan mudah menyesuaikan diri seperti cicak. Adik-adik pakai toganya juga ya. Lalu direkam sambil membaca ayat hafalannya. Jangan lupa dikirim ke grup kelas masing-masing. Selamat ya, sudah naik kelas. Sampai jumpa adik-adik. Sampai bertemu lagi.